RSUD Kota Bandung. Kota Bandung ada MRI-nya kan ya? Ada, Pak. Ada. Biasanya pernah nggak sih Mas maksimal layout yang rata-rata paling sedikit yang diberikan untuk filmingnya? Paling sedikit filming 15, Pak. 15 satu ini? Satu layout itu 15 image. 15 image? Bisa satu layout atau beberapa layout? Satu layout, satu film. Kan, Pak, maksudnya? Maksudnya satu layout kan ada 15 seri. Nah, berapa layout minimal? Oh, kalau tergantung ininya, Pak, tergantung ini ya. Indikasi ya. Minimal 4, Pak. Yang rata-rata terendah misalnya ternyata nggak ada patologi terlihat nih, misalnya udah jelas nih di potongan di sini. 4 ya. 4 minimal, Pak. Minimal 4 ya. Nah, padahal dari rata-rata 15 yang bisa difilmingkan ya. Paling rendah 15. Paling rendah 15. Tadi 4 tadi, Pak. Oh, saya ini 4 seriesnya. 4. Seriesnya 15. Seriesnya 15, 4 layout ya, minimal 4 layout. Jadi kalau yang umumnya kalau nggak 4 layout tanpa pemilihan yang secara terperinci berapa, Mas? Umumnya 6, Pak. Umumnya 6. Nah, sehingga bisa efisiensi ya, Mas ya. Ya, betul, Pak. Oke, jadi memberikan appealing series layout ini sangat penting untuk efisiensi juga. Ini nanti dibebankan jika nambah layoutnya, lembarannya itu menambah administrasi nggak? Pembebanan pembayaran nggak, Mas? Kebetulan di sini enggak, Pak. Jadi satu enggak ya. Pemeriksaan itu kalau nambah ini enggak nambah administrasi. Oh, jadi dari efisiensi dari 6 menjadi 4, 2 itu bisa dimanfaatkan nggak itu? Enggak. Apa emang bisa, jatahnya? Pak. Bisa ya. Oh, berarti bisa di ini ya, bisa untuk kebutuhan masih bisa diperkecil. Terus ukurannya juga yang layoutnya bisa pakai yang kecil juga. Oke. Jadi ini tergantung masing-masing pengalaman dari radiolog ataupun pengalaman dari radiografer untuk memilih image mana yang penting atau yang cukup memberikan informasi diagnostik. Baik, terima kasih, Mas. Sama, Pak. Use the section cut line to see where cross section are located. Jadi di dalam MRI ini sama dengan di dalam pemeriksaan CT scan, untuk mendapatkan potongan sagital itu dibuat sebuah topogramnya sesuai dari kebutuhan. Misalnya untuk topogram topogram sagital ya sagital, maka hasil dari ininya adalah dari potongannya topogram sagital. Ya, ini jadi kita kalau misalnya topogramnya misalnya kita memilih aksial ini, maka hasilnya adalah potongan topogramnya aksial, potongannya sagital. Potongannya sagital. Kalau potongannya sagital, hasilnya itu bakalan aksial, Pak. Nah, jadi bisa dibayangkan tadi ya pada saat kita mengetahui tadi yang pada awal
sagittal, koronal, dan oblik itu akan memberikan topogram yang sebaliknya atau yang sesuai dengan irisannya. Oke. The section cut line on the layout picture also shows the direction that the image was taken from. Jadi, for example, if your MRI were a picture of an everyday object is like a tree. Nah, jadi seperti sebuah pohon. Mungkin ini sudah umum ya. Oke. Ini juga hampir sama yang tadi, menyesuaikan potongan dari pemilihan pemeriksaan yang akan dilakukan. Oke, topogramnya tadi. Jadi sesuai dengan kebutuhan mau slice yang mana, tetapi ini berbeda dengan CT scan. Kalau CT scan kan kita bisa melakukan rekonstruksi ya. Yang ini kemarin Mas Arief ya, Mas Arief kemarin yang instruktur ngasih apa workshop kemarin. Nah kalau di MRI kita harus melakukan sequence potongannya terlebih dahulu. Nah jadi kalau belum dilakukan potongan tersebut maka tidak akan muncul, tidak seperti dalam CT scan bisa misalnya dipilih kembali. Jadi harus dilakukan pemilihan topogramnya. Menganalisa jadi body struktur, jadi menganalisa struktur dari objek. Look for non-symmetrical paths, yaitu melihat dari gambaran yang pola yang tidak simetris ya. Kalau kita dulu di radiografi ini ada gambaran apakah ini simetris atau tidak. Nah, itu di dalam MRI juga sama. Apakah gambaran ketika di korpus kalosumnya ya asimetris atau enggak. Nah, itu bisa dilihat ada kelainan atau tidak. Nah, seperti itu. By and large, the body is very symmetrical. Jadi ukurannya ini harus simetris. If in your MRI you notice a patch of lightness or darkness on one side of your body that does not match what's on the other side, this can be cause for concern. Similarly, for parts of the body that have many similar features, repeat multiple times, a difference in one of the feature can be a sign that something is amiss. Jadi ketika gambaran di dalam MRI itu misalnya kepala itu kanan dan kirinya itu tidak simetris, kemungkinan itu bisa miss dari sinyal yang tidak didapatkan atau bisa juga karena patologi, sehingga kadang kalau masih nggak yakin apakah itu artefak atau artefak atau suatu disease, maka perlu dilakukan pemeriksaan ulang. A good example of the second case is for spinal disc herniation. Oh iya, bentar. A good example of the second case is for spinal disc herniation. The spine is made up many different bone vertebrae stacked on the top of each other. Between every two vertebrae is a fluid-filled disc. When you get a hernia discus, one of the discs breaks and the fluid leaks out
causing pain as it presses against the nerve in your spine. You will be able to see this on a spinal MRI. There will be a long line of normal vertebrae and disc with one noticeable bulging out. Oke, misalnya adalah ada herniasi diskus di antara dua vertebrae ya. Nah, seperti ini gambarannya. Ketika dia ada herniasi atau penjempitan di antara dua vertebrae. Nah, jadi kalau ada yang tidak simetris di antara diskusnya ini, nah ini kan nggak simetris nih. Hanya hiperinten yang sedikit pada bagian ininya. Nah, sedangkan di sini ada hipointensnya. Sedangkan di sini kan simetris semua nih. Maksudnya sama semua. Ya, hiperintens semua. Jadi itu bisa menjadikan suatu indikasi. Nah, seperti itu. Examine the structure of the vertebrae for spinal MRI. Okay. MRI of the spine are typically some of the easiest for non-doctor to read, especially in sagittal view. Jadi pada umumnya untuk melihat spine ya non-dokter atau radiografi teknologis ini lebih mudah melihat dalam potongan sagittal. Look for noticeable misalignment in the vertebrae of fluid discus. Okay. Having just one of either be out of alignment as in the example above can be source of serious pain. Nah, jadi bisa dilihat lebih mudah di potongan sagittal sehingga bisa dilihat cairan diskus vertebrae-nya. Behind the spinal vertebrae in sagittal view, you see a white rope-like seperti tali ya structure. This is the spinal cord, the structure connected to all the body's nerve. Look for spot where the vertebrae or disc seems to pinch or press into the spinal cord. Because the nerve are so sensitive, just a little pressure can lead to pain. Oke, jadi untuk melihat struktur vertebrae pada umumnya bisa dilihat dalam potongan sagittal. Nah, ini spinal cord-nya. Jadi dia semuanya dia hiperinten. Di sini ada gambaran hipointens. Nah, di sini berarti dia ada break-nya tadi yang herniasinya di sini. Nah, sedangkan yang umum untuk melihat ketidaknormalan dari MRI brain adalah biasanya menggunakan potongan aksial. Use cross-sectional views to spot abnormalities in brain MRI. Okay. MRI of the brain tissue are often used to check for brain tumors, abscess, and other serious problems that can affect the brain. The easiest way to see these things is usually to choose the cross-sectional view. Then descend slowly from the top of the head downward till looking for anything that's not symmetry. So, a dark or light patch that's on one side but not the other is cause for concern. Jadi dari atas ke bawah berurutan potongannya dari hiperintens ke hipointens ke atau hiperintens, dari yang gelap ke yang terang. Brain tumor often take the form of round golf ball-like growth seperti bola golf in the brain, which will usually show up as a bright well or two gray surrounded by green or white. However, other brain problem like multiple sclerosis can also have a whitish appearance, so this alone may not be a sign of a brain tumor. Jadi kalau multiple sclerosis dapat lihat dengan gambaran hiperintens ya. Jadi pada intinya untuk misalnya teman-teman yang mungkin nanti bekerja di MRI, pada umumnya untuk melihat
abnormality itu untuk brain itu bisa potongan aksial yang lebih mudah ya. Jadi tidak semua masing-masing ini berbeda. Ini pada umumnya aja, dan ini tadi yang vertebrae di potongan sagital. Untuk keni MRI for inconsistencies between two keni. Jadi membandingkan dua lutut untuk melihat inkonsistensi. Comparing coronal view of an injured knee with those of healthy knee can make it easy to spot problems. A few of the issues you may want to look out for include osteoarthritis, decreased joint space in the affected knee. Jadi ada penurunan dari celah sendi. Formation of the osteophyte, check bony projection, the form of the site of the affected knee. Ligament tears, increase joint space in the affected knee. Pocket may will fit fluid that show up as white or light color. Separation of the ligament itself may be visible. Okay. Meniscus tear, abnormal joint spacing, dark color feature on either side of the joint space pointing inward. Jadi untuk keni, jadi biasanya pemeriksaan MRI yang umum adalah brain, terus leher, terus spine, kemudian ini ada ekstremitasnya adalah keni. Yang dilihat dari keni ini adalah ligament tear-nya dan meniscus tear-nya. Dilihat dari space dari masing-masing sendi. Oke, sampai sini ada yang bisa didiskusikan? The last ya, yang terakhir, never diagnose yourself from your MRI image. Jangan pernah untuk mendiagnosis sendiri ya, karena memang kita bukan bidangnya, bukan bagian dari Mas Tony, hanya kita mensugestikan saja. This is repeating if you see something that you're not sure about on MRI image. Jadi kalau misalnya ada gambaran yang masih meragukan, kita bisa konsultasi terhadap dokter ya, kepada dokter. Conversely, if you don't notice anything out of the ordinary on your MRI, don't assume you're fine without talking to your doctor. Jadi selalu konsultasikan apakah pemeriksaan ini cukup, sehingga kalau bisa cukup, biasanya udah cukup ini, tidak perlu dilakukan pemeriksaan sekuensi yang lainnya. Ordinary people don't have the knowledge and training to make accuracy diagnosis, so when it in doubt, always get the advice of medical professional. Jadi kalau masih ragu-ragu, sebaiknya konsultasikan ke dokter. Oke, itu pengenalan bagaimana membaca image MRI. Mungkin ada yang bisa didiskusikan, ada yang ditanyakan. Halo Pak, saya mau bertanya sedikit Pak. Ya Mas. Terkait potongan itu sama halnya kayak kita bikin topogram di CT scan Pak ya. Jadi kalau seandainya kita ingin motong aksial, kita bisa ambil topogramnya yang dari sagital atau koronal gitu Pak. Ya, bisa Mas. Sama hampir kayak CT scan. Mungkin kalau di MRI itu bisa multiplanar ya. Jadi bisa di ini misalnya di MRCP ya. MRCP kan bisa di
360 derajat viewing atau untuk mengiris dari potongan suatu objek, Mas. Ya. Jadi kalau di CT scan untuk 360 bisa nggak, Mas? Seperti untuk melihat apa MRCP pankreas itu, kandung empedu itu. Bisa ya, ini bisa radial juga ya. Oh. Setelah post ya, pas live ya. Berarti kan kalau di CT scan dia rekonstruksi tadi, tapi kalau di MRI ketika tidak dilakukan pemotongan tersebut maka nggak bisa, harus dilakukan secara langsung. Gitu. Jadi bedanya di CT scan dan MRI itu dia kalau di MRI bisa direkonstruksi, tapi kalau di CT scan bisa direkonstruksi, tapi kalau di MRI kalau tidak dilakukan maka tidak bisa di ini. Oh, iya, berarti satu persatu Pak ya mengambil potongan. Tapi nggak tahu dengan kemajuan teknologi saya juga belum terlalu mengikuti perkembangan ya Mas. Yang terakhir itu ya saya saksikan ya yang itulah. Tapi mungkin kalau ada pendapat teman-teman karena yang terakhir ya juga saya lihat di lapangan juga nggak bisa kalau belum dilakukan sequence pemotongan sebelumnya yang 360 itu misalnya. Mungkin teman-teman yang belum terjamah MRI ada yang bisa ditanyakan, mungkin yang masih konvensional di daerah. Karena mungkin saya juga masih banyak miss ya, jadi gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan atau bagaimana. Ya, nah kalau temannya bisa bantu, ya. Ini maaf ini namanya siapa ya? Ya Mas. Berarti udah biasa ya Mas? Udah biasa ngerjainnya? Ya. Mm-mm. Mm-mm. Mm. Jadi kenapa tidak dikerjakan aksial dulu, baru koronal dulu ya. Jadi aksial T1, T2, koronal T1, T2. Nah, sebenarnya itu tidak ada pakem ya. Itu kan mungkin pada umumnya dari misalnya
apa kalau pemberi alat namanya tuh, yang ngasih software tuh apa namanya kalau di ini. Nah, jadi mungkin itu prosedur yang umum yang dilakukan yang sudah pernah dari beberapa pengalaman, sebaiknya misalnya aksial T1 misalnya, kemudian sagital T2. Nah, itu untuk mempermudah saja kita dalam mendapatkan anatomi patologi yang kita inginkan. Bisa kita memodifikasi sesuai kebutuhan. Kayaknya dengan potongan aksial T1 misalnya, tadi aksial T1 T2, kemudian tidak perlu misalnya seperti spine tadi ya. Misalnya spine kan sagital aja deh, sagital aja. Bila cukup dan bisa meyakinkan, nah itu bisa saja sih Mas, nggak perlu berurutan gitu. Tapi kan biar efektivitas waktunya itu loh. Jadi kan aksial T1 misalnya sagital T2, jadi bisa langsung ketemu gitu loh. Jadi nggak terlalu lama melakukan pemeriksaan sequence tersebut. Jadi kan kalau MRI kan lama tuh. Jadi kalau berurutan begitu seolah-olah kita membuang-buang waktu saja gitu loh. Jadi kok aksial terus gitu. Jadi kan kalau ini udah ada ininya kelihatan nih indikasinya misalnya itu. Jadi nggak ada ininya, tergantung pengalaman sih kalau mau memodifikasi gitu loh. Nggak harus kita mengikuti protokol tersebut. Jadi kalau iya, kan kadang kan kita kan dibuang-buang tuh kalau udah ada dari pabrikan kita buang-buang nih biar cepat gitu. Jadi diharapkan sebenarnya dengan melakukan perkuliahan ini kita bisa melakukan manipulasi atau kebutuhan dari protokol yang kita inginkan sehingga efektif pemeriksaan yang tadinya semuanya dilakukan. Jadi kita bisa hanya memilih, cukuplah saya memakai sequence ini 5 aja dah cukup ini, seperti itu. Jadi sesuai kebutuhan patologi dari yang kita inginkan itu. Oke, terima kasih Mas. Oke, tahunnya cukup ya kayaknya ya untuk perkenalan hari ini. Apa mau nanti aja deh sekalian, maksudnya saya sambung sekalian ini MRI ya, yang apa? Tuh, imaging MRI dasar. Oke, saya rasa sudah cukup. Mungkin saya banyak kekurangan ya, karena saya biasanya ini saya juga udah 2 tahun ini nggak ngajar ya PPKM ya, baru masuk ini. Oke, terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Nanti kita ketemu lagi kalau ini kelas ini lagi nggak dicampur. Nanti ketemu di jam 1:30 ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak, minta PPT-nya Pak ya. Dalam tetap semangat ya. Saya yakin